aja. Yuk, gimana? Monggo. Sudah kelihatan belum Pak Mujib dan Udah, teman-teman? udah, mantap. Jadi ini kelompok saya Pak. Mhm, Uh, untuk transshipment-nya kita nggak ganti, kita masih mhm, nyari data. mhm. Cuman kalau misalkan ngeganti nggak apa-apa kan Pak? Kalau yang transshipment nggak apa-apa. Tapi kalau perak itu sebenarnya saya ngarang loh itu kemarin. Ya nggak Oh apa-apa sih. Saya ngarang cuma buat contoh, ini Tanjung Perak tuh bisa segini. iya Kalau Pak, mendingan kita mendingan masih. di-delete aja kalau mau. Oh iya, oke baik Pak. Mhm. Kita masih proses nyari sih Pak. Jadi kalau memang nanti ada, kita bakal ganti sama data yang baru. Bukan, bukan perak yang itu. Salah, Yang mana CTRL-Z, Pak? CTRL-Z Oh yang ini bawah. astagfirullahaladzim. Iya. Maaf Pak. Tapi ntar pasti dia ngaruh ke rumusnya di atas, ntar disesuaiin aja. Nanti aja nggak apa-apa. Oke oke, Nanti baik aja Pak. nggak apa-apa. Nah, Cuma saya bilang aja ke teman-teman. jadi, ini buat data transshipment-nya kita masih ngikutin Bapak, Iya karena kita nggak apa-apa. masih proses nyari juga. Mhm, Terus untuk, sheet 3-nya kita udah selesai, mhm, tapi ada beberapa yang mau kita tanyain. apa tuh? Pak, Mhm, ini buat, green potential asumsinya itu, kalau beda sama Bapak boleh atau enggak? heeh, Terus saya lupa grow rate itu, eee, nilai persenannya itu berdasarkan faktor apa? terus? Kalau sama Bapak boleh atau enggak? Terus? Eee, udah sih Pak, itu aja yang Itu mau aja ya. ditanyain di kelompok saya. Heeh. Oke, thank you Gisel, ini buat semuanya juga ya, sekalian ya dengerin lagi. Yang di sheet 2 pokoknya yang di tengah itu, kita balik lagi Sel, itu pada dasarnya saya bilang, "Boleh, sama." Udah kemarin udah jelas nih kayaknya, ya nggak? Karena historical jadi ya udah ngikutin aja nggak masalah. Kayaknya yang harus beda itu intinya adalah bukan yang selain historical tuh nggak boleh sama. Maka dari itu nomor sheet 2 ini intinya boleh sama, cuma kalau untuk Tanjung Perak, saya jujur aja itu ngasal kenapa, cuma saya mau nunjukin bahwa kalian tuh boleh nambahin, transshipment selain Tanjung Priok. Awalnya kan Tanjung Priok kan, data yang saya punya dari konsultan juga Tanjung Priok kan. Nah, itu saya tambahin Tanjung Perak tuh buat nyontohin aja nih kalau mau nambahin kayak gini, nanti rumusnya berubah, diperhatiin entar Java volumenya ya, gitu kan. Entar kan saya tambahin tuh Tanjung Perak sebagai pengurang di Java volume. Gitu. Jadi intinya sheet 2 boleh sama. Cuma yang kalau memang nggak ketemu datanya dan mau sama, saya saranin Tanjung Peraknya dihilangin karena itu saya ngarang cuma buat nyontohin. Kebetulan file yang kelempar itu yang udah ada Tanjung Peraknya saya isi, tapi itu bukan referensi yang saya bilang valid karena memang itu saya cuma nyontohin aja. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan nggak di sini? Jelas Pak, Jelas itu ya? teman-teman yang lain. Heeh. Yang lain gimana? Soalnya kan biar semuanya paham nggak 2 kali 3 kali nanya ntar. Pak Iya izin Pak, Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Pak izin bertanya Pak. Iya, Pak. Pak berarti itu yang provinsi GDRP itu per kota apa per provinsi sih Pak? Itu kok kelihatannya kota kalau Pak begitu. Itu emang nih saya. Saya nggak tahu nih. Ini punya Gisel nih. Kalau iya Hmm. kalau saya itu nyari GDRP-nya kota sama kabupatennya juga gitu, Oh, padahal saya udah semuanya. padahal saya udah bilang di pertemuan saya nggak usah diganti karena jumlahnya pasti sama. Kalau Iya kamu sih gini, Pak, kalau kamu gini emang, nanti jatuhnya ini nggak double nggak hitungannya. Kalau provinsi provinsi saja. iya bener sih Pak, maksudnya kayak Eh, kan Bogor nih masuknya ke Jawa West Barat. Java, Iya. iya Jawa Barat. Tapi tuh maksudnya nanti di demand and forecast-nya ini loh Pak, jadi kan enak nih Oh, buat di buat bagian. dipanggil. Iya bener Oh ya Pak. terserah, asal balik lagi ke nomor 2. Ini saya wanti-wanti hati-hati loh, Mbak Riris 2. Asal saya kan udah nulis tuh provinsi DDRP, maka yang kamu masukin cukup yang provinsi saja.
nggak usah masukin kota-kotanya di sini, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Karena mau bandingin antara Java Volume sama provinsi DRP. Tapi kalau misalnya nanti kalian masukin apa namanya kota itu tujuannya untuk bisa manggil sana, saya saranin ya. Kan saya ngecek juga Excelnya, tapi daripada pusing sayanya juga ngeliat kok gimana, mendingan dikasih lengkap aja. Misalnya 1 baris lengkap atau 3 baris lengkap lah. Oh, Jadi ya. saya tahu bahwa yang ini tujuannya, yang sheet 2 itu kan buat ngebandingin antara GDP per TIU ya kan, rasionya yang Mm. di sel J2. Nah, kan cukup ngebandingin antara total Java volume sama Java GDRP kan. Nah, untuk dapatin Java GDRP itu kan sebenarnya tambahin aja semua GDRP provinsi. Kenapa provinsi? Supaya lebih cepat. Gitu dong. Nah, Iya, Pak, baik. kalau kamu mau pakai yang ini buat dipanggil di C3, saya saranin dipisahin, dikasih lengkap aja. Jadi saya tahu, oh Dikasih lengkap aja ya. data yang bawah ini nggak kepakai. Itu kan sebenarnya inisiatif dari kelompok kamu, nggak masalah, saya nggak nyalain. Mas, saya bilang daripada nanti ketukar-tukar nyampur, ya saya saranin dengan dikasih lengkap. Jadi saya tahu. Jadi ntar yang di atas itu cukup berapa provinsi sih Jawa? Jawa Timur, Jawa Tengah, 6. Jawa Barat, Banten, Jakarta, ya kan? Jakarta 6, Pak. Ya, iya. Nah, berarti nanti diperhatiin gitu. Itu aja sih saran saya. Ya. Oh, oke, berarti ini dilengkap. Iya, Pak. Jadi alasannya itu kita diginiin aja ya, Pak. Iya, ya nggak apa-apa gitu aja. Oke deh kalau gitu. Ya alasannya itu kan green blue area kategorinya itu ada yang kota, ada yang kabupaten kan. Iya. Terus lebih spesifiknya Tasik gitu-gitu. Jadi makanya kita nyari semua GDRP-nya. Nggak apa-apa. Ya udah nggak Pak, apa-apa. gitu aja sih Nggak Pak. apa-apa. Walaupun sebenarnya juga kalau buat teman-teman yang lain yang mungkin mau niru kayak gini, saya saranin juga buat kotanya itu sebenarnya yang dibutuhin cuma yang 2018. Kenapa? Karena C3 itu cuma 2018 GDRP-nya. Perbandingannya kan kita cuma pakai 2018. Sheet Iya, 2 ini kan memang kan saya tunjukin cuma kalian biar tahu aja volatility-nya seperti apa. Supaya nanti kalau misalnya nanti kalian nyari tahun 2019, data 2019 yang saya minta misalnya, itu bisa kebayang. Make sense nggak sih data 2019 kalau dibandingin 2018 dan lainnya gitu. Ya udah, kita biar cepat lagi ya karena pasti yang lain juga pernah nanya. Jadi kita langsung ke sheet 3 sekarang. Oke, karena yang udah tadi udah jelasin. Nah, sekarang di sini karena di sheet 2 tadi saya sampaikan cuma itu doang yang boleh sama karena historical, berarti kira-kira di sini boleh sama nggak? In essence. Boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sama. Gini, saya ulangin. Saya ulangin ya. Yang boleh itu yang historical, ya kan? Jadi yang cuma sheet 2 doang yang boleh. Berarti kalau kayak gitu sheet 3 sama sheet 1 itu boleh sama. Logikanya nggak boleh sama. Kalaupun sama, kebetulan sama, tetap harus ada penjelasannya. Katakanlah ya nomor 1 deh, sheet nomor 1 lagi kita bahas yang udah lama kelar deh, jangan nomor 3 dulu yang udah sama kelar atas. Saya bilang yang warna kuning ini kan nggak boleh sama saya dong. Ya nggak? Iya, Kan di Pak. sini misalnya katakanlah saya kemarin nulisnya berapa gitu. Kalian kebetulan sama 1,5 juta kebetulan. Ya nanti bilang aja bahwa ini memang hasil dari diskusi kami. Nanti kan saya minta laporannya, ya kan? Nanti kan saya minta data orang yang kalian wawancara, ya nggak? Siapa dia dan Iya, Pak. gimana? Nah itu nggak apa-apa, ada alasannya. Nah balik ke C3, ya. Di antara 3 sel yang warna kuning ini, ya, saya bilang sebenarnya secara logika nggak boleh sama. Cuma mungkin yang sel yang G5 yang blue potensial itu, captive interestnya itu 100%. Saya rasa sih sebenarnya nggak apa-apa sama sih. Walaupun kalau ada yang nggak mau sama juga bagus. Karena gini, captive itu kan sebenarnya bisa diartiin mutlak punya dia aja daerahnya, ya enggak? Iya, Artinya Pak. nggak ada persaingan, maka 100% kan sebenarnya angka yang paling make sense kita bisa pikirin ya.
Tapi di kondisi Patimban sebenarnya ngomongin nggak ada persaingan sama sekali juga kayaknya Nggak eh, akan mungkin. nggak akan mungkin juga walaupun dia secara jarak dekat gitu. Maka dari itu ketika kalian ngomongin Captive di sini asalkan dia di atas 70-80% itu masih oke dong harusnya. Misalnya gini, Iya saya benar. nggak ngerasa bahwa itu 100% Pak karena ya gimana pun Tanjung Priok itu pengaruhnya sudah kemana-mana di Pulau Luas. Jawa itu kan masuk Pulau Kuat Hmm. walaupun ada pelabuhan baru rasanya sih tetap sulit Patimban menyaingi. Jadi saya rasa bukan 100% Pak untuk daerah yang biru sekalipun. Mungkin 85% gitu. Itu malah saya dukung banget. Jadi kalian punya punya apa logika berpikir lagi gitu loh. Tapi kalaupun itu sama ya dengan saya itu masih mungkin. Tapi masih masih sangat dimungkinkan juga ya karena kan pengertiannya kaptif kalau secara teori emang nggak ada persaingan ya tapi kalau di dalam kita konteks Pulau Jawa itu udah rame pelabuhan jadi kayaknya nggak nggak salah juga dibilang bahwa kaptif punya keunggulan tapi nggak murni 100% ya. Nah untuk contestable dan growthlet berarti sudah terjawab juga nggak boleh sama dan setiap sel yang warna kuning pasti harus ada alasannya. Kenapa 100%, kenapa 50%, kenapa misalnya growth rate-nya 4%. Gitu ya. Nah sekarang saya jawab yang growth rate-nya aja. Kalau Ya gitu, kalau untuk izin tanya boleh Pak? saya selesaiin dulu ya Kli ya. Ya silakan Pak. Jadi kalau untuk yang ini intinya secara logika berpikirnya nggak boleh sama. Nah sekarang saya mau jelasin yang growth rate-nya. Saya ulangin lagi ini buat semua. Ya, bagaimana bisa dapetin 4%? Gini, namanya bikin forecast itu pastinya kita ngeliatin siapa sih yang bikin forecast dan apa kepentingannya. Kan dulu udah pernah belajar stakeholder analysis, ya nggak? Eh, saya bilang ada yang apa? Yang ada kuartal 1, 2, 3, 4, ya kan? Ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh, ada yang eh, penting dan coba pokoknya saya lupa juga sih intinya. Cuma saya waktu itu sempat ngajarin kalian bikin stakeholder analysis buat ngelihat dari perspektif siapa itu menganggap bahwa pihak lain itu penting atau tidak, ya kan? Nanti yang kemudian kita harus jaga erat hubungannya, ada yang cuma kita perlu untuk kasih tahu aja mungkin atau cuma sekedar ya kasarnya sih kayak sekedar say hi aja gitu. Nah, dalam pembuatan ini kita harus memposisikan diri kita sebagai siapa nih, ya. Kalau dalam generalnya teorinya yang bikin forecast itu bisa jadi semuanya loh. Bisa dari port operator, bisa dari KSOP pemerintah atau Kementerian Perhubungan, ya kan? Bisa dari misalnya freight forwarder, bisa dari shipping line, bisa dari misalnya itu investment company-nya, macam-macam lah pokoknya intinya. Nah, kalian menempatkan diri kalian sebagai siapa? Nah, sebenarnya ketika kalian menempatkan diri kalian sebagai siapa itu akan berpengaruh terhadap bahkan terhadap misalnya asumsi captive hinterland, contested hinterland-nya dan juga mungkin juga dengan asumsi-asumsi yang lain yang ada di model. Tapi dalam mata kuliah port forecast ini kita sama-sama saya nggak akan memberikan apa namanya fleksibilitas tuh di situ tuh. Jadi ntar nambah lagi beban pikiran kalian nih, saya siapa ya gitu. Harus gimana ya? Nah, kita semua di sini harus memposisikan diri kita sebagai port operator, sebagai pengelola pelabuhannya. Nah, sehingga ketika kita memposisikan diri sebagai port operator ini, maka pasti dong kita tuh sebenarnya pengen satu pertumbuhan volume, ya nggak? Masa iya ada operator atau misalnya perusahaan yang operasiin pelabuhan nggak nggak pengen volumenya bertumbuh, ya nggak? Namanya juga forecast, masa dia kayak ya udah dijelekin aja, mana saya sih ada orang yang kayak gitu loh logikanya. Nah, cuma tingkat pertumbuhannya, ya kan? Tingkat pertumbuhannya pasti ada beberapa tipe. Tipe satu moderat, tipe satu tuh pesimis biasanya di skenarioin. Tipe 2 moderat, tipe 3 itu optimis. Ya, 1, 2, 3. Sebenarnya
biasanya kalau orang melakukan forecast itu membuat 3 tipe ini. Jarang banget ada forecasting dari keluaran dari siapapun itu cuma di satu model. Di sini saya nyontohinnya satu, ya kan? Tabel ini. Tapi sebenarnya tabel ini bisa di copy paste lagi dong, di copy paste ditaruh nomor 2. Maksudnya seluruh data yang ada di sini itu sebenarnya bisa di copy paste bikin lagi sheet baru lah. Ya enggak? Nah, sehingga sebenarnya bahkan dari asumsi captive hinterland, contestable hinterland dan growth rate ini, ketika kalian bikin untuk misalkan katakan kalian inisiatifnya mau bikin 3 nih, 3 skenario. Pesimis, moderat, sama optimis. Maka nanti setiap data asumsi yang captive hinterland, contestable hinterland, growth rate ini pasti beda-beda di setiap tabel. Secara logika, maka pesimis itu pasti akan yang cenderung lebih kecil, ya enggak? Pertumbuhannya dan juga daerah yang menjadi hinterlandnya. Moderat itu ya yang sedang, yang normal, netral lah. Yang optimis itu yang cenderung ambisius. Nah, sekarang untuk penentuan growth rate sendiri, karena tadi kalau contestable dan captive hinterlandnya saya sudah jelasin. Kalau growth rate sendiri gimana? Sebenarnya kalian kalau untuk nentuin itu sebenarnya saya juga nggak bisa jelasin harus kayak gimana ya, maksudnya harus dengan cara apa, karena inilah seninya forecasting. Jadi kalian sendiri yang nentuin. Nah, cara nentuinnya gimana? Nentuinnya ya pertama bisa dengan disuplai dengan data-data tambah dukungan, bahwa kalian misalnya baca berita sampai tahun 2000 berapa itu akan ada potensi apa, pengembangan kawasan industrinya ada di mana terpusatnya, dan lain sebagainya. Dan misalnya ngeliat historis, biasanya pertumbuhan itu sangat erat kan, saya bilang kan, pertumbuhan dari volume kontainer sangat erat dengan GDP. Ketika GDP itu naik, cenderung pertumbuhan kontainer juga naik. Itu kan sudah saya bahas di teori, secara teori, ya kan? Maka dari itu misalnya kalian lihat juga, balik lagi ke sheet 2. Sheet 2. Sebenarnya ini kan secara provinsi DRP Jawa, itu kalian bisa ngitung dong growth rate-nya berapa. Ya enggak? Bisa Iya sih dong? Pak, Nah, naik coba. gitu ya Nah, per coba tahun. di sel ya naik. Coba sekarang di sel coba taruh K10. Di K10 arahin di sel Kas, K10. K10. Ke-10, Ya, iya. udah. Tulis CAGR. CAGR 2000. Tulis aja spasi sorry. Spasi 2014 strip sampai 2018. Maksudnya strip dash. Emang Pak. Nah, dash. Enggak apa-apa. Oh gini. Dash strip. Minus. Oh strip. Nah, Oh minus. 2018. Iya benar, 2018. Ini kan Oke maksudnya Pak. CAGR dari 2014 sampai 2018. Apa rumusnya CAGR? Kan saya waktu itu sudah sempat bilang, cari. Nah, ini sekarang saya kasih tahu deh sekarang. Cara tulis bawah sama dengan dalam kurung. Nah, klik J10. Klik J10. Which is 11. Naikin 1. Kayak J10. Hey. Atasnya J10, Atasnya. atasnya 6.003. Ih, apaan sih? Oh iya. Iya. 6.003. Dibagi. Oke. Dibagi gini ya? Enggak. Kapan nih? Dibagi slash. Per. Oh, slash. F10. Wah, berarti kalian harus latihan belajar main Excel nih. Tutup kurung. Dibagi berapa lagi, Pak? Oh, enggak. Tutup kurung. Lalu saya juga lupa nih. Saya cek dulu. Sebenarnya enggak ada rumusnya di kayaknya Google. minus deh, Pak, teman-teman. Bukan Pak, minus. semuanya Minus, teman-teman bukan pada minus. pinter Excel kok, Pak, kecuali saya. Oh, gitu. Iya. Ya nggak apa-apa sekalian latihan, tapi intinya inilah. Oke, udah ya. Ya, Pak. Pangkat tahu pangkat nggak? Gimana? Pangkat Gini. itu yang bentuknya kayak Yang V kebalik. kayak Kebalik. Gini.
Nah, Ya. pinter. Iya Dalam betul, Sir. Pinter banget. dalam kurung, Oke, Pak. dalam kurung. Satu per 100. periodenya. 100. Periodenya berapa hitung? Dari 2014 ke 2018 berapa tahun selisihnya? 5. 4. 4. Tutup kurung. Minus 1. Pak. Enter. Atasin. Dijadiin persen, coba jadiin persen. Gimana? Di general, di itu yang number. Persen. Ih, Itu gue pengen kelihatan tuh nangis. persennya. Nih. Oh, itu, Pak. Ya. Oke. Oke, sekarang tapi kan saya bilang kemarin, ingat iya. bahwa persen itu kalau untuk ukuran Oh. GDRP atau growth rate itu tinggi loh. 1% itu tinggi. Jadi hati-hati nulis, oh Pak 5%. Wow, kayaknya semangat banget ngomong 5%, padahal tinggi. Jadi ini kita lihat komanya di belakangnya persen. Jadi pencet lagi yang ini nih. Mana menangis Belakang bisa ya. koma. Nih. Oh iya, Pak. Sebelahnya berarti sebelahnya. Dua digit, satu lagi. 1,2. Satu lagi aja 2 digit. Enggak, kanan kayak tadi. Nah, itu. Kiri. Sebelahnya. Nah, tuh 2. Tadi saya pencet ini, Pak. Ya, pencet Oke. 2 kali. Oh, 2 kali. Biar 2 digit. Nah. Oke. Ya. Oh, ya. Iya, Jadi, paham. kita lihat ini acuannya GDRP. Balik lagi ke demand forecast. Makin gede dong, Pak. Tadi kata Bapak 1% aja udah gede. Emang. Nah, sekarang kita lihat di sini growth rate-nya 4%-nya coba dicek. Saya nulisnya 4% bulat apa enggak? Nah, saya nulis 4% bulat. Katakanlah, ini kan saya cocok logi ya. Maksudnya saya juga kan sebenarnya saya masukin angka-angka ini kan pemahaman saya aja. Kalian kan boleh bereksplorasi sendiri. Di sini 4%, tapi tadi GDP-nya 4,2%. Iya. Nah, tapi kan GDRP itu kan juga cuma rentangnya berapa tahun? 4 tahun kan? Kalau kita 4 tahun, Pak. forecastnya dari 2000, katakan dari 2018 berarti ya, sampai 2037 itu berapa tahun? Banyak, Pak, kayaknya. Berapa tahun? Ya, emang 20 tahun. 19 tahun. 20 tahun, 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun. Artinya kita nggak bisa ngomong bahwa apa namanya pasti sama GDRP, karena GDRP itu CAGR-nya, compound annual growth rate-nya apa itu ya? Itu adalah rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya. Itu karena cuma 4 tahun doang. Jadi kayaknya kelihatannya disamain, tapi kalau misalnya taruh di sini kalian harus perhatiin bahwa kalian tuh forecast-nya 20 tahun. Maka kalau kalian taruh di level skenario bahkan moderate sekalipun, itu kecenderungannya pasti harusnya secara logika ya, kecuali memang ada informasi-informasi yang sangat optimis, yang sangat bagus, itu kalian bisa naruh di atas GDRP-nya. Jadi bikin CAGR GDRP itu sebagai patokan bahwa kalau saya bikin forecast di atas GDRP ini, itulah yang disebut optimis. Kalau saya naruh di bawah itu, itulah yang disebut pesimis. Tapi kalau di bawah itu pun pertumbuhannya nggak terlalu jauh, itu kita masih bisa sebut moderat yang tadi saya sebutin, ya. Tapi tetap bukan berarti cocok logi nih, bukan berarti tebak-tebak buah manggis. Jadi tetap harus disupport dengan data-data pendukung, ya. Jadi GDRP yang tadi kita hitung di sheet nomor 2, CAGR-nya itu hanya untuk acuan, teman-teman. Acuan bahwa secara historis pertumbuhan dari tahun 2014 ke 2018 GDRP-nya itu adalah sebesar 4,2%. 4,20. Iya, 4,2. 4,2%. Tapi kalau kita mau bikin growth rate di sini, apakah itu menjadi salah satu-satunya faktor? Oh, tidak. Enggak. Multi aspek. Berarti maka dari itu kalian saya bilang, baca berita, baca koran, lihat semua nih. Nanti kalau ketemu angkanya, itu bisa dipertanggungjawabin bahwa inilah apa dasar-dasar kita bisa bilang kita optimis bahwa
dia itu bisa di atas 4,2%, Pak. Jadi kita taruh sebenarnya 4,35 gitu. Ingat loh, 0,1 aja tuh di situ gede. Karena ini ngomonginnya apa? Ratusan ribu bahkan atau 1 jutaan TIU kan. Sehingga Iya, Pak. kita perlu hati-hati dalam penentuannya. Oke? Oke, Pak, Pak. izin Kurang Pak. lebih gitu. Tapi selain dari si GACR-nya itu, kita juga bisa dinilai dari sini nggak sih Pak? Dari hasilnya ini kan? Itu hasil. Justru kalau kamu rubah coba 4% yang kamu ganti, kamu kebalik cara mikirnya. Oh Coba iya, ganti. ngakak. Ganti 4% ganti Ya 2. Pak, lupa. Maaf. Coba enter. Oke. Rubah kan. Itu hasil. Iya, iya. Itu bukan dasar kamu untuk nentuin 2% ya. Justru itu hasil dari apa yang kamu tentuin di situ gitu loh. Dan ingat, spesifik sekali kalau misalnya 4, jangan selalu bulat ya. Jangan selalu anggap bulat itu adalah hal yang wajar. Kamu tulis 4,38 aja itu ngaruhnya signifikan. Nah, misalnya itu masih berubah signifikan. Jadi hati-hati dalam itu. CAGR GDRP tadi hanya sebagai acuan, ya, hanya sebagai acuan. Dan proses melihat CAGR itu atau GDRP itu kan bisa macam-macam. Kalau tadi kan kita ngitungnya GDRP apa? Jawa, ya enggak? Seberapa yakin kalian bahwa yang Patiman itu pengaruh Jawa atau bahkan terpengaruhnya sama GDRP Indonesia? Nah, ini kan satu pilihan lagi. Apakah kalian pakai GDRP Jawa atau GDRP Indonesia? Kalau nggak mau pusing, saya sih bilang pakai yang GDRP Jawa aja. Karena toh pada dasarnya Patiman di Pulau Jawa. Tapi intinya gini, kalian harus punya alasan kenapa pemilihan itu semua. Saya nggak boleh di dalam laporan itu ada keluar angka yang apalagi yang diwarnai kuning keluar tanpa ada penjelasan. Itu sih highlight dari saya. Kalau masalah yang kayak gini-gini teknikal, tapi esensinya jangan sampai ada angka yang keluar asumsi kalian tanpa ada alasan atau data pendukung. Nggak boleh misalnya. Baik Pak. Kami menyimpulkan bahwa growth rate dari Pelabuhan Patimban adalah 4% udah titik. Terus tiba-tiba terima kasih di laporannya gitu. Wah, itu kurang saya. Oke? Pak, tapi Saya cukupin dulu Gisel. Saya cukupin dulu Gisel, nanti Gisel boleh nanya tapi nanti yang lain. Kita kasih yang kesempatan yang lain, oke? Oke, baik. Boleh Pak. Oke. Ya. Pak, maaf Pak, sebelumnya kan kemarin saya nggak ikut tuh Pak, yang malam Pak. Emang ada yang malam ya? Nggak ada. Tahu, Enggak, itu beda lagi, Kli. Beda lagi, Kli. Beda. Oh, beda lagi. Ayo, Oh, ya, berapa menit lagi nih? Itu kemarin kita belajar bareng aja. Oh iya, iya. Pak, kalau Gimana, ini tadi saya takut salah aja Pak. Mungkin saya ngelurusin aja. Berarti kalau sheet 2 itu kita tinggal nyari si transshipment aja. Kalau sheet 3 kita cari yang ditandain kuning-kuning power gate aja toh Pak. Ya. Ya, Nah, secara itu inti esensinya sih gitu. Esensinya. Terus terus apa? yang kuning-kuning di sheet 3 judgement-nya itu CAGR cuman salah satu indikator doang, sisanya kita nyari-nyari data gitu, Pak. Bukan indikator, kalau indikator tuh masuk dalam perhitungan. CAGR itu cuma acuan, patokan. Kayak kamu ngerasa kamu tuh termasuk anak yang ganteng nggak sih, Kli? Misalnya saya bilang. Oh, patokannya siapa? Misalnya gitu. Patokannya siapa? Patokannya misalnya Farhan yang sangat ganteng gitu kan. Ternyata kalau dibandingin Farhan, saya kurang ganteng gitu. Maksudnya itu gitu. Bukan indikator. Kalau indikator kayak gini jadinya. Kamu itu suka makan misalnya makanan mie gitu loh. Indikator kamu bilang mie enak itu kalau ada pedasnya, ada manisnya, ya kayak gitu-gitulah. Berarti itu masuk dalam si ininya, si mie-nya gitu kan. Beda loh. Apalagi? Itu berarti yang tiga, saya lihat tadi kan itu per kota tuh Pak. Itu udah nggak sedap apain kan Pak, bener-bener yang kuning doang kita cari. Kok nggak diapa-apain sih? Coba yang lain ada yang jawab nggak? Ayo, coba kenapa, yang lain jawab nggak? Kenapa, Kli? Yang C3. Yang jelas. Yang C3 kenapa? Kotamu pasti beda sama Gisel harusnya. Tergantung dari seleksimu. Ya enggak?
Nggak mungkin nggak Iya, boleh jadi diapa-apain, nanti kamu ikutin punya saya aja. Terus kan kalau di contoh saya cuma masukin berapa? 5 ya, 5 kota ya. Kamu tambahin dulu sesuai dengan seleksimu, mana yang biru, 4 mana yang hijau, udah kan? Pasti sama nanti yang biru. berubah. Nah, baru ntar di otak-atik adalah yang kuningnya. Gitu. Itu Kli, kalau misal area seleksi lu yang hijau sama biru dimasukin di sheet 3. Terus dimasukin juga GDRP-nya. Nanti udah otomatis kok TU-nya. Ya. GDRP-nya per kota gitu kita GDRP-nya masukin. iya. Per kota, yang kalau yang ini per kota. Dan perhatiin, Lu cari aja sendiri perhatiin itunya ini dalam GDRP-nya. dalam apa teman-teman? GDRP-nya? GDRP-nya dalam Harga konstan 2010. 2018. 2018 ya, tapi dalam miliar. Iya. Kadang-kadang kan dalam sering miliar. teman-teman yang suka bacanya suka susah ya. Misal dalam Benar, juta. Misal kalau dalam juta-juta, misalnya 1 juta, berarti kalau dijadiin miliar itu sama dengan 1000 miliar. Nah, itu kalau kalian baca salah hasilnya. Coba saya lihat coba nih. Balik ke sheet nomor 2. Kita tes. Tadi saya udah ngeliat angka yang agak aneh soalnya. Kita lihat ke Iya, Kepulauan Pak. Seribu. Ini kita kopas dari BPS, Pak. Udah Benar, begini. Kopas boleh, cuma hati-hati. Coba kita lihat ini Kepulauan Seribu. Berapa triliun ini? Triliun miliar. Ih, Ya kan? nggak tahu, Pak, Nah, kopas. bukan masalah kopas ya. Saya nggak masalah kopas ya, tapi kalian tuh harus teliti. Kalian harus teliti. Bukan masalah kopasnya, nggak nyalain kopasnya. Kalau nggak teliti, ini jadi salah. Ini pasti kalau menurut saya ini udah pasti salah nih. Karena nggak mungkin GDRP-nya Kepulauan Seribu di atas Jakarta Barat. 3 miliar. Iya sih, Pak. Dan ini sangat ngaruh. Kita nggak tahu datanya benar atau enggak. Ya, jadi saya bilang cek aja, dan saya kan bilang kan kebutuhannya GDRP yang per kota itu pada akhirnya adalah yang di tahun 2018 saja. Jadi kalian nggak usah, mungkin karena capek ngeliat kebanyakan GDRP jadi salah. Lihat aja yang 2018, nggak usah lah yang 2014 mah. Kalau 2014 mungkin boleh yang karena nanti kan kita ngitung CAGR ya. Kalau CAGR itu yang dilihat adalah tahun awal sama tahun akhir aja. Jadi yang 2015, 16, 17 nggak pakai. Oke lah, jadi ntar coba nyari. Enggak, tapi kan CAGR-nya udah di atas, udah berdasarkan Jawa. Sekali lagi, berarti untuk yang GDRP per kotanya cukup yang 2015 aja. 2000 yang CAGR-nya kan dihitungnya per Jawa, jadi nggak perlu lah per kotanya. Jadi cukup yang 2018 aja. Cuma saya saranin, perhatiin satuan, ini dalam miliar. Jadi udah pasti kalian harus nggak boleh asal kopas sih memang. Iya kopas boleh, cuma ya dilihat kalau ada di BPS yang nulisnya juta-juta, ada yang dalam juta miliar, ya itu beda pastinya. Iya, Pak. Berarti kalau gitu simpelnya dari 2014 sampai 2017 saya hapus aja ya, Pak, nanti. Hapus boleh, tapi kalau saya bilang itu salah itu yang Kepulauan Seribu. Saya takutnya itu ada lagi di tempat lain yang salah, jadi better kamu cek juga yang lainnya semuanya karena terpengaruh. Nanti bisa jadi kurang 3 digit itu ngaruh ke TIU-nya kan di belakang. Jadi dicek aja. Iya hapus. Tapi dicek lagi yang 2018-nya, jangan sampai yang salah. 2018-nya. Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Konversi gimana sih, Pak? Saya mau tanya, tapi maaf rada rame. Gimana? Kalau yang bentar saya jawab Akli ya. Akli konversi yang itu saya nggak akan jelasin lagi karena itu udah di sebelumnya. Coba tanya sama temennya. Itu teknis yang situ kan saya nggak bahas. Kalau saya bilang ntar nggak cukup waktu 1 jam soalnya. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, itu diingat-ingat materi yang kemarin. Coba, saya emang nggak ada materi yang beberapa waktu lalu kan di Google Meet sedih nggak direkam. Jadi nggak bisa saya bahas. Kalau misal kebingungan, coba tanya temennya. Dan temen tuh bisa jadi beda kelompok nggak masalah kalau masalah teknis. Ya, nggak mesti satu kelompok. Ayo, gimana yang lain? Yang Iya Pak, kan itu GDRP-nya kan kalau di Excel-nya Bapak ini kayak angkanya lengkap ya Pak. Iya. Misalkan
Ayo. Pusing. Misalkan kayak tadi mana nih? Misalkan yang Bapak Brebes 25 juta 74 Itu bukan saya. 74.172. Itu bukan Oh iya. saya, itu Gisel. Saya cuma naruh Oh, province. Itu Gisel itu ininya Tiga, enggak Pak. yang si tiga, Pak. Bukan si tiga. ini ini punya Oh Bapak. iya nih Ini mah- Brebesnya Bapak. Brebesnya Bapak nih. Nah, ya. Oke. Nah, itu kan GDRP itu kan PDRB ya, Pak. Ya, Nah, betul. Nah, iya. Sedangkan kalau misalkan kita ngambil di buku BPS itu PDRB-nya tuh yang di tabelnya tuh kayak masih itu Pak. Misalkan angkanya itu contohnya kayak 46.000 sekian. Nah, tapi itu ada tanda bintangnya dari miliar. Nah, kan kayak kalau kayak gitu kan kayak berarti angka belakangnya tuh nggak pasti Pak. Itu gimana dong Pak? Kayak Maksudnya belakang 46.000 sekian. ya. Terus Ada tanda bintangnya dalam miliar. Terus pertanyaannya adalah ya, dalam miliar. Nah, kan Heeh. Tiap GDRP pasti kalau angka aslinya belakangnya nggak mungkin 000 dong Pak, pasti kayak ada angkanya misalkan 991 atau berapa. Iya, Pak, tapi iya. sedangkan di tabel itu kita dapetnya angkanya kayak gitu Pak. Itu gimana buat dapetin angka pastinya Pak? Saya nggak ngerti angka kayak gitu gimana. Kamu ada nggak bisa di show? Saya nggak paham. Ini Taruh Pak, pas- saya Misalnya show ya, diketik Pak. aja deh di sini di punya Gisel. Misalnya gimana? Kalau nggak ditunjukin atau ada yang mau Sel, nge-share. tolong tunjukin dulu Sel atau Rani siapa tuh? Lagi nggak buka laptop saya. Ini bisa mesti share screen. Ya udah nih. Mas, Maksudnya angkanya Ya nggak Pak, pas saya coba ya Pak. kosong-kosong gitu Saya Pak. share. Iya emang Iya, harusnya Pak. nggak kosong-kosong memang. Tapi saya nggak Nah, paham iya, Pak, aja. Pak. nah iya tapi kan angkanya kan nggak kosong-kosong ya Pak. Tapi sedangkan di situ kita bingung Pak. Kadang gimana ya? Ya udah nggak apa-apa pertanyaannya gimana nggak apa-apa nggak usah Gini Pak, maksud Pak gini Pak. Yang gitu kita loh, Pak. dapetin itu tuh data-data dari PDRB itu seperti ini Pak yang saya share screen nih Pak. terus ya pertanyaannya Nah, kayak gitu. sekali lagi Sedangkan kan ada Excel yang Bapak- data sementara di PDRB itu kan ada data sementara sama sangat sementara. Itu Iya, gitu iya, gimana iya. Pak? oh kan sekali Nanggepinnya lagi sedangkan kita kan Iya. sekali lagi yang ini kan kamu coba lihat buka demand forecast demand forecast ini kan yang dimasukin saya bilang apa tadi PDRB tahun berapa 2000 yang kita pilih 2018. Kemungkinan besarnya 2018 bukan sangat-sangat sementara tapi udah pasti. Jadi kalau kamu tadi buka lagi tab ayo semangat. Buka lagi tab Iya ayo kan semangat. namanya ya semangat. Ya. PDRB-nya kamu cari sampai 2019 2020 kan nggak usah nanti. Terus satu biar Nggak usah Pak. usah karena kan yang dipakai cuma satu kolom doang 2018. Aduh sedih. Iya. Gimana sih? Lah iya sama aja kayak tadi si Gisel saya bilang nggak usah nyari lah 2014 sampai 2017. itu tuh Pak. Enggak Pak, Contohnya saya juga- inisiatif aja Pak, pengennya Oh beda, iya nggak apa-apa. maksudnya beda Nyari gitu, Pak, nggak beda apa-apa, dari tapi- kelompok lain gitu. Tapi kalau misalnya kamu nyari terus kemudian yang kamu tanya itu yang sangat-sangat sementara, biasanya yang sangat-sangat sementara itu tahun 2020, iya benar atau 2019. 2018 hampir kemungkinan udah fix angkanya. Jadi nggak ada permasalahan sangat-sangat sementara itu nggak ada, saya udah bisa pastiin. Terus apa lagi ini pertanyaannya? Betul, betul. apa nih Pak? Jadi ini contohnya kayak misalkan Apa? ini contohnya itu saya permasalahan angkanya sih Pak Ya kayak gimana? misalkan Makanya yang contoh. di Kabupaten Banyumas untuk tahun 2018 itu kan itu lengkap ya Pak 37.404.000 sampai ke koma-komanya. Nah, Dalam sedangkan apa ini? Dalam apa? Dalam apa? itu kayaknya Dalam juta deh Pak. juta. Nah, Dalam juta. juta. Sedangkan Iya. sedangkan di Pangandaran itu 7.000 Pak bentuknya, tapi ini kan maksudnya kayak pasti dalam juta Pak. Saya jadi kayak bingung untuk angka-angka belakangnya gitu Pak, angka fixnya gitu Nah, kan kita nggak- Ya saya paham. Sama. Saya paham dari tadi Pak, saya itu juga saya gitu bahas. Pak, kopas dari BPS. Itu dia yang nggak boleh langsung asal kopas teman-temanku semuanya. Saya mau ke teman-temanku juga kan. Ini saya yang share screen deh. Aduh, saya yang share screen. Enggak Pak. Tunggu. Saya yang share screen. Aduh. Saya udah bahas itu dari kapan tahu ya. Ternyata pada
pada nggak nangkep nih maksudnya ya. Tapi Pak, sebenarnya ada tahu Pak kalau kita pengen bener-bener nyari, ada datanya yang kayak dikasihnya tuh yang dalam miliar, dalam juta. Iya, Saya sebenarnya pernah dapet Pak, Ih, tapi sebenarnya itu nggak Rani, usah itu dalam nggak usah kayak itu dalam gitu. juta dalam miliar tapi masih dalam bentuk ribuan gitu, bukan angka bukan Iya. fixnya gitu, bukan bentuk fixnya. iya sih. Nih lihat semua ya. Kalau GDRP-nya masih 200 juta tuh masih make sense nggak, Pak? Lihat saya dulu semuanya. Baik. Ini Oke, semua ngejawab semuanya. Saya nggak mau ada pertanyaan kayak gini lagi, astaga. Tinggal seminggu lagi kalian, nggak ada. 4 hari lagi laporannya belum jadi, modelnya belum jadi. Aduh, pusing saya. Kita sih Lihat nih. sama kebut semalam, Pak. Ya nggak bisa gitu Itu lah. mah Gisel doang Pak, kalau saya mah enggak. Ya udah. Dengerin semua. Saya nggak mau, udah jelasin berkali-kali kok. Ini. Tadi kita lihat model saya butuhnya apa? IDRP kan? Iya, Pak. Artinya apa? Saya tanya dulu. Ini rupiah dalam juta. Iya, juta. B. B itu billion. Billion itu apa? Oh, Dalam miliar. 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 Sampai Ya. aja. Berarti Allahu Akbar. yang kalian masuk ke sini dalam Miliar. Juta. miliar. Elektron dalam miliar Pak. Kalian buka BPS nih. Lihat tahun 2016, ya enggak? Terus di tahun Mm-mm. 2016 itu misalnya kabupaten apa tadi yang dipusingin sama si Banyumas, Pak. Banyumas. Kabupaten Pangandaran. Banyumas, misalnya nulisnya, saya ngarang aja nggak peduli saya sebenarnya angkanya itu kayak gimana, nggak ada masalah. Kenapa harus dimasalahin? Angkanya ngarang aja nih saya nih. Ih, Salah bapaknya ini. ngeklik apa tuh? Oh, itu. Nah, misalnya ini, ya, ini katakanlah di BPS Kabupaten Banyumas, ini misalnya ditulisnya dalam juta, udah ada angkanya kayak gini nih, terus di atas judul tabelnya tulisnya dalam juta. Terus nanti kalian buka yang Kabupaten Pangandaran atau Kota Pangandaran, saya nggak tahu lah ya. Terus keluar tadi yang katanya Farhan 77.000 gini aja. Terus ini dalam miliar. Ini dalam miliar. Di atasnya tulisannya dalam miliar. Ketika kalian masukin ke sheet saya, kalau udah ada tulisan dalam miliar, 7.000 masukin aja padanya. Berarti kalau untuk 93, karena ini udah dalam miliar, ini sama. Ketika kalian lihat ini dalam juta, tapi di sini misalnya dibagi ya, Pak? dalam IDRP, lah iyalah dibagi 1.000. Jadi miliar. Oh, 150, Bacot lu an. 94. Misalnya pembulatan karena 885 itu di atas 0,5 kan, 45 masukin udah. Amazing. Ya udah begitu aja, makanya saya bingung. Bacot. An berisik. Kenapa Bapak amazing, Pak. gitu. Pak Ugit ganteng. Pak, berarti itu berarti yang nilai kita dari BPS itu kan masih juta, kita miliarin aja. Lah emang begitu, emang harus begitu orang modelnya semua dalam miliar. Gimana? Tapi gini, hati-hati. BPS ada yang nulis dalam miliar, ada yang nulis dalam juta. Makanya saya bilang, Enggak, Pak, fix juta, Pak. Fix juta, Pak. Enggak semuanya juta. Dicek satu-satu lagi. Karena saya udah bilang Oke, Pak. 16 aja kan. Pak. Jadi pembagian orang-orangnya bisa lebih fokus ke situ. Enggak sempat kalian mau extra mile buat kerjain itu. Kalau kemarin-kemarin boleh. Ini enggak ada penambahan waktu ya. Baik, Dengan keluh kesah kalian ini saya enggak ada penambahan waktu. Yang saya nilai pada akhirnya adalah 2, Excel dan Word-nya, laporannya. Tapi bobotnya pasti dari laporan. Cuma laporan ini nggak mungkin benar kalau Excel-nya nggak benar. Jadi semuanya saling berkaitan. Saya nggak akan ngasih, sekali lagi ya, saya nggak akan ngasih waktu tambahan. Jadi kalau kalian bisa ngeliat progresnya masih berkutat di GDRP ini teman-teman semua ya, yang masalah dalam juta ini aja masalah, saya minta segera diselesaikan, cek ulang, cek menyeluruh, jangan sampai ada yang salah. Nanti kalau saya cek ternyata ada yang permasalahan kayak tadi Kepulauan Seribu kok bisa di atas Jakarta Barat gitu loh. Itu pasti soal. Hati-hati ya. Pak mau tanya lagi, Pak. Tapi udah jelas belum kalau nanya-nanya ya, kalau ini udah jelas belum? Udah jelas, Pak. Ini kemarin saya sempat nyari, Pak. Nah, itu mungkin nggak sih, Pak, PDRB suatu kabupaten itu nyampe triliun?
Ya mungkin lah, sangat Karena mungkin. Orang 77.000 dalam juta. Mungkin 77.000 An. dalam miliar. Mungkin lah. Mungkin Pak, soalnya Karena- Kabupaten Bekasi yang kabupatennya itu tuh gede banget. Soalnya Mungkin pas Farhan, itu dilihat-lihat tuh emang setahun. banyak pabrik di situ. Iya, makanya saya bilang kemarin kan di teori awal PDRB itu tersusun dari apa aja, dari pengeluaran rumah tangga, dari produksi barang jasa di dalam kota tersebut, industri, Iya. ekspor impor, ya kan? Dalam setahun, di setahun mungkin lah. Dan berapa orang ada di kota itu, ya kan? Tahu, Lah, aduh. pasti sangat mungkin. Jadi nggak usah gini, Farhan nggak usah meragukan datanya di BPS. Yang Farhan ragukan adalah ini datanya udah ditranslate sesuai dengan kebutuhan Excel Pak Wugit belum? Pak Wugit mintanya miliar. Ini masih dalam juta-juta. Nggak usah permasalahin. Mungkin nggak, itu udah laporan resmi negara, Farhan. Jadi itu udah bagus datanya. Tinggal kalian Berarti yang baca dalam juta sama dalam miliar aja, jangan sampai salah. Udah itu aja Speechless saya. tugasnya. Iyalah, Saya ya, speechless. Pak, Oke. Bu- Taruh. Saya kasih kesempatan yang belum nanya. Taruh ya. Rafli, Zahrani, sama Diva ada pertanyaan nggak? Cukup Pak, alhamdulillah sudah paham Pak. Oke. Zahrani, Diva. Cukup Pak, udah paham Pak yang sheet 2 itu yang Oke. diganti jadi miliar. Oke, Diva Belum ada Pak. belum ada ya. Oke, sekarang gimana tadi? Ada yang tanya lagi? Pak, kalau misalkan nih sheet 2, saya nggak nyari GDRP kota sama kabupatennya boleh nggak? Siapa yang nyuruh emang kan? Iya, Iya sih Pak. iya, Yang kan nyuruh emang menjawab kita sih sendiri. inisiatif aja. Iya, jawab sendiri. Nyari di Yaudah. DRP kabupaten kota harus, tapi untuk si 3 dan itu cuma 2018. Ya udah kalau gitu biar gak disalahin Bapak hapus aja ya Pak. Saya nggak nyalain, kalaupun ada. Enggak kan, kalau saya nggak nilainya nyalain. beda nanti Bapak bingung. Gini loh, saya nilainya beda, pasti saya ngeliat yang cuma kepake aja dalam model. Kalau itu buat coret-coretan mau ditaruh juga nggak masalah. Cuma tadi saya bilang biar saya nggak bingung, dikasih lengkap biar kelihatan. Saya nggak nyalain kalau nggak kepake tuh ya. Kalau salah tapi nggak kepake ya udahlah, saya diemin aja. Tapi kalau kepake itu salah ya itu baru saya salahin. Ngerti nggak? Oke. Baik Pak, ngerti. Oke. Ada lagi? Pak, Pak, tapi saya di juga tanya. Ya udah. Oke. Nah, Berarti 2019 itu opsional aja ya apa mau pakai atau enggak? kalau nemu datanya 2019 enggak, Rani. ya kalau 2018 misalnya doang. Kan kita nyari 2018. boleh dong Gisel. Kalau misalnya kalian dapat rumput Jawa, Kalau boleh. dapat datanya kan Pak. Iya. Ya kalau misalnya Rani dapat gimana ya? Saya kan nggak bisa bilang Iya, Pak, nggak siap. boleh. Mau nanya, berarti kalau misalkan kita di JDRP-nya itu yang dimasukin data 2019, berarti nanti untuk throughput-nya itu juga harus yang 2019, Pak? Oh ya harus. Oh iya loh. Nah itu dia. Pak kan nanya lagi. sulitnya. Aduh. Iya. Ya harus lah. Nggak mungkin di DRP 2019 throughput-nya pakai 2018 ya salah. Gitu. Pak, tapi di laporannya Karika itu dia nggak yang ngejelasin grow rate-nya itu kenapa Makanya tetap saya segitu, bilang apa? Pak. Saya udah ngomongin berbusa tuh di grup. Ini kalau saya nilai berapa? Itu pun sebenarnya ketinggian menurut saya sebenarnya, karena ya ada nilai-nilai capeknya lah. Ya kalau sekarang saya udah jadi jangan ngikutin laporan itu teman-teman. Laporan teman itu tuh buat cuma ini loh, liatin ya ini kayak gini loh bentuknya. Tapi standarnya disesuaikan dengan apa yang kita selama ini pelajarin di kelas. Gitu. Tapi Bapak jangan berekspektasi tinggi sama kita. Oh ya harus saya berekspektasi tinggi supaya kalian tidak mengerjakannya rendah. Jadi saya berekspektasi tinggi. Tapi berekspektasi tinggi, makanya saya bilang coba kerjain pakai yang emang dibutuhin aja. Saya ngerti maksudnya misalnya yang tadi Rani tunjukin ayo semangat, wah itu extra mile banget tuh dari 2015 sampai 2020, tapi kepake nggak datanya? Ekspektasi saya nggak itu tingginya. Pakai kalau dia milihnya 19 atau 20. Ya kalau kata 2020, ya kalau itu Data ada. 2020 untuk volume throughput pelabuhannya susah Pak. Nah maka dari itu saya ya makanya sekarang gini ya, anggaplah yang kita pakai 2018. Kalian nyari extra mile itu kalau ujung-ujungnya nggak kepake, capek sendiri. Saya nggak nilai
lebihnya di situ enggak, tapi saya ngelihat dari analisanya. Nah, analisa ini kan saya udah jelasin semua yang warna kuning tadi itu harus ada penjelasannya dan data pendukungnya. Kalau udah saya bilang kasih kemudahan 2018, pakai aja. Saya bilang di sheet nomor 2 itu nggak diganti, ya ikutin aja nggak masalah. Tapi udah yang saya kasih tahu highlight-highlightnya, jangan sampai itu miss. Ntar ketika ditulis di laporannya, terus kalian malah nggak nyantumin pesan-pesan saya. Nah, itu yang akan jadi masalah nanti ke depannya. Ya, Baik, siap Pak. Baik, Pak. Pak, tapi gimana kita mau pakai 2019 kalau 2019-nya aja itu datanya kan belum dia masih sementara kan, Pak? saya serahkan ke kalian. Maksud saya jawab semuanya. Ya, kalian mikir sendiri lah. Udah saya kasih. Kamu tuh kalau dikasih kemudahan, misalnya boleh sholat jamak, misalnya buat yang Islam ya, apa enggak? Ya pilihan, mau jamak, kalau mau pergi ya jamak, bisa jamak ya jamak. Ada orang yang nggak maunya sholatnya, ya udah kalau selama bisa sholat aja di sini, ntar di sana asar lagi karena masih sampet, ya asar di sana. Pilihan, tapi kemudahan itu ada. Yang jelas kalau misalnya ada orang yang kemudian inisiatif dan kreatif buat nambahin, itu pasti nilainya pasti juga akan lebih beda. Tapi kalau ada orang yang puas-puas aja dengan kemudahan-kemudahan itu, ya tergantung juga, bisa jadi nilai bagus kalau didukung dengan analisis yang bagus, tapi bisa jadi ya standar-standar aja karena emang ya dia ya udah nih standar ngikutin saya misalnya. Penjelasannya standar gitu misalnya. Ya enggak? Jadi itu nggak bisa kita bahas di sini, dan itu kalian nentuin semuanya juga. Pada akhirnya kalian nentuin. Saya cuma ngasih clue-clue, arahan-arahan. Nah, ini dia adalah proses kalian berpikir satu kelompok semua dan satu kelas. Ya, nggak mungkin saya cekokin semuanya dong, ntar saya ngerjain. Oke? Oke Pak, siap. Ayo, 4 hari Semangat, lagi. semangat. 4 hari lagi, saya teror kalian. Nggak sih? Saya sih nggak neror. Kalau misalnya telat, ya paling Berarti itu paling hari sendiri. Kamis kita nggak ujian kan, Pak? Ya enggak lah ya ujiannya. Udah. Nggak ada ujian, mau ujian. Alhamdulillah. Gisel mau ujian. Enggak, Pak, udah. Ujian hidup banyak banget. Ya udah. Udah ya. Udah sih Pak, gitu aja sih Pak. Oke. Satu lagi Pak. Apa, Paling. Pak Rafli? Saya mau tanya yang waktu di awal kelas itu jadi apa namanya kayak penilaian per individual Pak. Awal Waktu kelas di berapa? awal kelas itu Oh iya, pastilah. Pastilah. Ya, Itu Bapak nilainya gimana? Kan kita nggak nilai teman-teman kita masing-masing. ya gampang lah. Saya kan juga bisa nilai teman-teman juga. Lagi selama ini saya kasih tahu di kelas, kalau misalnya yang lain-lain yang kerasa nilai kurang, nanya-nanya, ada yang nanya sih. Tapi banyak kan enggak kan. Ya saya juga bingung nilainya. Kalau yang kayak gitu-gitu nilai itu pada dasarnya hak prerogatif dosen teman-teman. Tapi kalau saya sih fair-fair aja. Tenang lah. Oke, Kecuali Pak, yang baik. UTS kemarin yang saya ngamuk itu tuh buat kalian semua juga kok ngamuk ke saya. Tapi jangan sampai ini gagal karena ini nilainya lebih gede. Jadi tolonglah. Ini udah 4 Baik, hari Pak. lagi. 4 hari lagi teman-teman. Ayo. Belum kalian kan UAS yang lain juga kan. Ayo dikerjain. Kerja keras. Ayo guys. Ya. Oke. Pak, Iya Pak. untuk batas ngumpulinnya sesuai jam yang jam ujiannya jam 3. Sudah saya upload di LMS, lihat di grup, lihat di LMS, ada penjelasannya, iya. ada batasannya, ya enggak? Saya lagi nggak buka Iya, LMS, saya Iya. down. Ya di grup udah saya posting, baca. Oke, iya maaf Ya. Pak. Kan Pak, kebiasaan Pak, jawab Iya. mulu. Iya emang Radit. Oke. Kalau di mahasiswa nggak apa-apa, tapi kalau kayak gitu-gitu sebenarnya saya sambil ngelatih kalian tuh, nanti kalau kalian udah kerja tuh nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Kalau ada informasi yang udah ini harus tahu, harus sekatan, nggak bisa. Aduh gimana ya, ntar pasti lebih tega lagi bosnya tuh kalau Marwan. Kan sudah saya bilang. Ya kayak gitu-gitulah. Oke? Oke, Baik, Pak. Oke deh, ini nanti saya upload buat ngebantu diulang-ulang deh ya. Tapi sih kalau menurut saya sih, kalau udah jelas kerjain aja lah, ntar ngedengerin ini lagi malah lama habis waktunya. Itu juga saya upload mungkin malam karena saya lagi di luar sekarang. Ya. Baik Pak, siap. Baik, Oke, Pak, saya siap. cukupin.